Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rizka Putri dengan NIM 21073068 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem booster rem. Yang A, fungsi booster rem. Booster rem berfungsi untuk membantu memberikan keringanan kepada pengemudi saat menginjak pedal rem. B, komponen yang pertama yaitu operating rod sebagai penghubung pada rem dan pusrod. Yang kedua yaitu air cleaner, elemen untuk membersihkan udara agar tidak merusak komponen booster. Yang ketiga yaitu control valve magnet sebagai pengontrol tekanan udara yang masuk. Yang keempat, pusrod sebagai penerus gaya injakan pedal ke piston master silinder. Yang kelima, diaphragm sebagai pembatas variabel pressure chamber dan konstan pressure chamber. Yang keenam, bodi sebagai pelindung komponen booster. Yang ketujuh, diaphragm spring untuk mengembalikan posisi pusrod dan membran booster. Yang kedelapan, selang vakum sebagai penghubung chamber dengan kevakuman. 9. Constant pressure chamber untuk menghubungkan kevakuman dengan selang vakum. 10. Variable pressure chamber sebagai fleksibel yang berubah ketika terjadi perbedaan tekanan. 11. Booster piston sebagai aktuator. 12. Action mekanis untuk menghubungkan operating rod and pushrod. Prinsip kerja booster rem. 1. Saat pedal diinjak, terlihat seperti pada gambar berikut ini. Pada saat pedal rem tidak diinjak, maka operating rod dalam keadaan diam dan tidak berubah dari posisinya. Pada kondisi ini menyebabkan air valve yang terdapat pada kontrol valve mekanis dalam kondisi tertutup karena tertarik oleh pegas pengembali. Namun vakum valve terbuka dan menghubungkan tekanan yang ada di constant pressure chamber dengan variable pressure chamber. Oleh karena itu, tekanan kedua chamber dalam kondisi yang sama. Tekanan pada kedua chamber sama menyebabkan booster piston dalam kondisi yang tetap. Posisi booster piston dan reaction mekanis akan terdorong ke kanan oleh diaphragm spring. Oleh karena itu, pushrod akan terdorong ke kanan sehingga piston master silinder tidak tertekan. Apabila master silinder tidak bekerja, maka tidak timbul tekanan hidrolis yang digunakan untuk proses pengereman. 2. Saat pedal rem diinjak. Pada saat pedal rem diinjak, maka operating rod akan terdorong ke kiri karena berhubungan dengan pedal rem. Kontrol valve mekanisme akan terdorong ke kiri atau ke depan yang mengakibatkan vakum valve tertutup dan air valve terbuka. Hal ini menyebabkan constant pressure chamber dan variable pressure chamber tidak terhubung. Dan ini gambar cara kerja booster rem saat pedal rem diinjak. Pada kondisi ini, maka variabel pressure chamber memiliki tekanan yang kuat karena dihubungkan dengan tekanan atmosfer oleh air valve. Sementara itu, pada constant pressure chamber tetap vakum karena masih terhubung dengan intake manifold melalui saluran vakum. Oleh karena itu, pada kedua sisi chamber memiliki perbedaan tekanan, diaphragm booster rem akan terdorong atau terhisap oleh kevakuman. Hal ini berarti akan tertarik ke kiri melawan diaphragm spring. Selain itu, dorongan dari operating rod juga akan diteruskan ke reaction mekanis dan booster piston sehingga keduanya akan bergerak ke kiri akibat dorongan dari operating rod ini. Akibat tenaga yang digunakan untuk mendorong pushrod ganda atau double, yaitu dari tenaga mekanis dari dorongan booster piston, reaction mekanis, dan tenaga mekanis dari dorongan diaphragm akibat kevakuman pada constant pressure chamber. Hal tersebut yang menyebabkan injakan pedal rem menjadi lebih ringan. Hal ini dikarenakan tekanan atau tenaga yang dibutuhkan untuk melawan diaphragm spring menjadi ganda dari tenaga pengemudi dan diaphragm akibat kevakuman. Selain itu, ukuran diameter booster juga sangat berpengaruh dengan pelipat gandaan tenaga yang diteruskan ke master silinder. Semakin besar diameter booster rem, maka kevakuman pada intake manifold juga semakin besar, sehingga dorongan dari membran atau diaphragm lebih kuat. D. Jenis-jenis booster rem. 1. Booster rem
vakum jenis diafragma tunggal. Terlihat seperti pada gambar berikut ini. Cara kerjanya yaitu A. Keadaan bebas. Ketika pada rem pada posisi bebas, ruang vakum internal terbuka yang memungkinkan kevakuman mengalir dari ruang di depan piston atau ruang vakum menuju ruang di belakang piston atau ruang variabel. Dengan demikian, pada kedua sisi diafragma menjadi vakum. Pegas diafragma menekan piston ke arah dasar sehingga pusrod tidak menekan piston master silinder. B. Saat bekerja. Pada saat pada rem diinjak, pusrod bergerak maju dan akan menutup vakum port dan membuka air inlet valve. Dengan demikian, ruang di bagian belakang diafragma terputus dengan ruangan di depan diafragma dan pada saat yang sama memungkinkan tekanan udara atmosfer untuk melewati katup inlet udara masuk ke ruang bagian belakang diafragma. Hal ini akan menggerakkan piston maju dan pusrod akan menekan piston silinder master sehingga rem bekerja. 2. Booster rem vakum jenis diafragma ganda. Terlihat seperti gambar di bawah ini. Cara kerjanya yaitu yang pertama dalam keadaan bebas. Unit memiliki dua tekanan konstan dan dua ruang tekanan variabel. Piston memisahkan setiap ruang tekanan variabel dan ruang tekanan konstan. Ketika rem tidak diterapkan, katup udara dan valve operasi rod didorong ke kanan oleh piston return spring sampai pada valve stopper P. Karena air valve control valve mendorong kembali ke arah kanan. Bagian ini menutup saluran udara atmosfer memasuki ke booster dan mengakibatkan vakum valve dan kontrol valve adalah tidak bersentuhan satu sama lain atau saluran vakum terbuka. Tekanan ruang vakum A dan ruang variabel B sama, sehingga kevakuman diterapkan pada kedua konstan chamber dan variabel pressure chamber, maka tidak ada perbedaan tekanan antara kedua ruang sisi piston. B. Saat bekerja. Cara terlihat seperti gambar di sini. Cara kerjanya yaitu ketika pada rem ditekan, baik valve operasi rod dan air valve didorong ke kiri bersama-sama. Akibatnya kontrol valve dan vakum valve berhimpitan satu sama lain. Ruang variabel B terhadap ruang tekanan konstan A. Selanjutnya air valve bergerak menjauhi dari kontrol valve sehingga udara atmosfer memasuki. Ini menghasilkan perbedaan tekanan antara variabel chamber dan konstan pressure chamber, dan piston bergerak ke kiri. Tekanan ditransmisikan ke reaksi disk melalui valve body. Selanjutnya ditransmisikan ke pusrod booster menjadi kekuatan output booster. Booster 3. Booster hidraulis atau tekanan. Booster ini dipakai pada kendaraan yang tidak memungkinkan digunakannya booster vakum seperti A. Ruangan sangat sempit atau tidak cukup tersedia untuk penempatan booster vakum. B. Tidak tersedia kevakuman yang konstan pada intake manifold atau mesin diesel dengan turbocharger. C. Kendaraan yang membutuhkan gaya pengereman yang besar sehingga penggunaan booster vakum tidak memungkinkan. D. Cara kerja booster jenis tekanan hidrolis. Ini memanfaatkan tekanan hidrolis dari sistem power steering. Tekanan pompa power steering digunakan untuk mengoperasionalkan booster rem jenis ini. Terlihat seperti gambar di bawah ini dan cara kerjanya. Tekanan pompa power steering digunakan untuk membantu pengereman dan juga untuk mengisi akumulator, di mana merupakan ruang yang menampung tekanan fluida. Tekanan tersebut digunakan pada saat mesin mati atau off. Ketika tekanan hidrolik mengisi akumulator, akan mendorong sel karet terhadap piston dan menekan pegas. Jika pompa power steering berhenti atau mesin berhenti, pegas akan menekan dan mendorong cairan ke dalam booster untuk membantu pengereman. Akumulator dapat memberikan cukup tekanan hidrolik untuk 2 atau 3 pada kondisi darurat untuk aplikasi rem jika tekanan power steering hilang. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang booster rem. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.